kisah dari Ka'ab dan sahabat, dua-duanya sahabat ya. Ka'ab di sini Al-Akhbar ya, Al-Akhbar, mantan Yahudi. Walaqad balaghani annahu lamma tufiya Abdurrahman ibn Auf qala unas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama nakhafu ala Abdurrahman fima taraka. Ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, ya, kan beliau meninggalkan uang yang sangat atau harta yang sangat banyak, baik itu perkebunan, baik itu dinar, dirham atau uang ya, baik itu emas maupun perak dan lain sebagainya ya. Lalu orang-orang mengatakan demikian, innama nakhaf ala Abdurrahman fima tarok. Kita takut nih hartanya Abdurrahman segini banyaknya diapain ya gitu ya, atau ibaratnya buat apa, buat siapa. Faqala Ka'ab, di sini ada footnote nomor 2, huwa Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ahadul Yahud alladzina aslamu, salah satu orang Yahudi yang masuk Islam. Wa yurwa anhu katsirun minal Israiliyat. Ya, diriwayatkan banyak Israiliyat dari Ka'ab fi kutubil ilm. Wa kana mujtahidan fil ibadah. Beliau adalah orang yang rajin dalam ibadah. Ya, karena beliau memahami agama Yahudi, memahami agama sebelumnya. Jadinya kenapa banyak Israiliyat ya, karena meriwayatkan sesuatu dari Nabi lalu dibandingkan, oh di agama saya juga dulu begini. Ada info tentang hal ini, tentang hal itu, tentang apa kaum Bani Israel ya. Meskipun Israiliyat juga masih diperdebatkan ya, tidak semuanya benar ya, la nusaddiquhu wa la nukadzibu. Lalu apa? Beliau katakan, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, subhanallah, wa ma takhafun ala Abdurrahman ibn Auf. Apa yang kalian takutkan terhadap Abdurrahman ibn Auf? Ya, kasaba thayyiban wa anfaqa thayyiban. Ya, dia nyari uang dengan baik, dia juga sudah berinfak dengan baik. Ya, seakan-akan Ka'ab mengatakan, udah nggak apa-apa hartanya, ya kita pakai saja, ibaratnya gitu ya, atau nggak ada masalah dengan hartanya. Nah, seakan-akan beliau mengatakan demikian. Nah, ucapan ini ya dari mulut ke mulut terdengar oleh Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi. Wa Abu Dzar al-Ghifari kana lahu madhab khas fil amwal ya, mujmaluhu annahu la yajuz iktina'ul mal. Ya, beliau punya pandangan khusus mengenai harta, bahwa tidak boleh yang namanya mengumpulkan harta. Bal yajib ayatakhallasa ya kullu insanin min malihi lil fuqara wal masakin. Orang itu harus menginfakkan seluruh hartanya buat orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya. Wa masariful amwal asy-syar'iyyah ya, dan dibuat untuk kepentingan syariat. Wayarul ba'd, sebagian berpendapat bahwa hal ini terpengaruh dari doktrin Abdullah ibn Saba. Wa fihi nadhar, tapi perlu dicek kembali betul atau tidak. Nah, ketika berita ini sampai kepada Abu Dzar, fa kharaja mughdiban yuridu Ka'ban. Dia langsung bergegas keluar marah. Udah merah mukanya. Pengen dikejar itu si Ka'ab. Kok bisa-bisanya dia ngomong begitu, bahwa tidak ada masalah dalam harta. Ya. Famarra bilahi azmi ba'irin. Menunggangi seekor unta yang besar. Fa akhadahu biyadihi thumma intalaqa yatlubu Ka'ban. Ya. Bawa itu unta, ya, langsung dia berjalan mencari di mana itu Ka'ab. Faqila li Ka'ab, ternyata hal ini juga sudah didengar oleh Ka'ab. Ya, dari mulut ke mulut bahwa Ka'ab, itu tuh Abu Dzar
nyariin kamu. Nah, bahwa Abu Dzar tadi ya sudah dikenal punya pendirian mengenai dilarang mengumpulkan harta. Nah ini kok ada orang yang mengatakan demikian. Fa kharaja hariban, lalu kaburlah tuh si Ka'ab. Ya, kabur dia takut mau mencari tempat persembunyian. Fa kharaja hariban hatta dakhala ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sampai dia masuk dan bersembunyi di rumah Utsman ibn Affan. Ya. Yastaghitsu bihi. Tolong saya dong, gitu ya. Minta tolong. Wa akhbarahu, dan disebutkan apa yang terjadi di antara dia dan juga Ka'ab. Fa aqbala Abu Dzar yaqtasi al-athar fi talabi Ka'ab. Dia tidak setelah cari-cari kemana-mana nggak ketemu, ya, tanya ke setiap rumah, lihat si Ka'ab nggak, dicari di pasar, ya, nggak ketemu, ya, sampai pada akhirnya, oh ini rumahnya Utsman belum nih, diketuklah rumahnya Utsman, hatta intaha ila dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Falamma dakhala qama Ka'ab fajalasa khalfa Utsman hariban min Abi Dzar. Ketika Abu Dzar masuk, itu kelihatan Ka'ab lagi ngumpet di belakang Abu Dzar, lagi duduk, ibarat orang ketakutan lagi ditagih utang gitu ya, seperti orang lagi kedatangan rentenir. Ngumpet dia di belakang Utsman. Lalu disebut kok faqala lahu Abu Dzar. Abu Dzar manggil, ya ibnal Yahudiyah, anaknya perempuan Yahudi, ya, atas amu alla ba'sa bima taraka Abdurrahman ibn Auf. Apa kamu mengira bahwa tidak ada masalah di harta yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf, ya? Laqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yamshi fil Madinah nahwa ahadin wa ana ma'ahu, ya, faqala, tahu enggak wahai Ka'ab, dulu saya pernah berjalan sama Nabi, ya, saya pernah dinasihati oleh Nabi. Ya Abu Dzar, ya, faqultu labbaik ya Rasulullah, ya wahai Nabi. Faqala al-aktsarun humul aqallun yaumil qiyamah, ya, illa man qala bil mali hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa qaddamihi wa khalfihi wa qalilun mahum. Ya, sungguhnya nanti itu di hari kiamat hanya sedikit orang-orang yang punya gitu ya, dari kanan dan kirinya, dari depan dan belakangnya, artinya segala kekayaan, tapi dia mau atau hartanya itu benar. Wa qalilun mahum, ya, tapi orang-orang ini akan sangat sedikit. Tsumma qala ya Abu Dzar, kata Nabi, na'am ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nah, ini sebuah ungkapan ini ya, bi abi anta wa ummi, ya, saya jaminkan, ya, kedua orang tua saya demi engkau wahai Rasulullah. Qala mayasurruni anna li mithla uhudin dhahaban. Aku tuh sebenarnya enggak suka meskipun Allah memberiku segunung emas, ya, se-Uhud emas. Gunung Uhud saat itu dijadikan patokan, ya, karena yang paling dekat dengan kondisi Madinah pada zaman itu, gunung yang terlihat besar dan terkenal adalah Gunung Uhud. Maka Gunung Uhud dijadikan patokan, ya, patokan bahwa aku sebenarnya tidak, ya, walaupun Allah memberiku emas sebesar Gunung Uhud, aku tidak akan bahagia dengan itu, ya. Anfaqahu fi sabilillah, ya, anfaquhu fi sabilillah, aku aku infakkan semuanya ke jalan Allah. Amutu yaumal qiyamah wa atruk minhu qiratain, ya, aku nggak pengen aku meninggal atau aku wafat sedangkan aku punya harta yang menggunung, aku cuma pengen tersisa hanyalah qiratain, 2 qirat, ya. Nah, ini qirat juga masih dalam perdebatan, ya, makna qirat. Qirat kalau dalam pahala itu artinya sangat besar, ya, tapi kadangkala qirat juga ada dalam dosa. Ada juga di luar keduanya, ya, atau harta. Tsumma qala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
anta turid al-aktsar wa ana urid al-aqall. Sungguhnya kamu ya dan juga sebagian besar manusia itu sebenarnya pengennya banyak, sedangkan aku pengen sedikit. Kata Nabi begitu.